Hey, stop. Di tengah perjalanan, Kyle melihat banyak sekali buaya yang telah mengepung mereka dari berbagai arah sehingga ia meminta si ibu yang sudah berada di depan untuk jangan bergerak, diam saja, tunggu para buaya pergi. Bukan apa-apa, itu karena buaya sangat sensitif terhadap suara dan gerakan tiba-tiba. Namun ketika mereka masih menyusun rencana untuk kabur, tiba-tiba Bigger than. bukannya ikut membantu, Kyle dan yang lain menahan pintu agar si buaya tak bisa masuk. Malika yang pika sebelen pun malah pergi dan mencari jalan keluar lain sembari mendobrak-dobrak pintunya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan jika si Malika adalah orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hingga malam tiba, para buaya masih tak mau pergi dan tetap menunggu mereka di luar gubuk. Kyle yang khawatir dengan keselamatan semua orang pun meminta mereka untuk bergantian tidur dan berjaga kalau-kalau para buaya kembali berusaha mendobrak pintu. Larut malam, Kyle membantu salah satu teman, kita panggil saja Yuli, yang kakinya terluka akibat sempat tergigit salah satu buaya, di mana kondisinya terlihat sangat memprihatinkan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Namun karena mereka tidak memiliki obat hiji-hiji acan, Kyle hanya bisa menahan pendarahan dengan kain seadanya. I think we should take turns taking watch. Selesai mengobati Yuli dan membiarkannya istirahat, Kyle dihampiri oleh Sam sambil menunjukkan peta yang ditemukannya dari dalam laci. Dari penuturannya, peta tersebut menunjukkan keberadaan mereka saat ini dan jika sesuai dengan apa yang ada di dalam peta, sekitar 3 mil dari sini terdapat bangunan terbengkalai yang cukup besar sehingga mereka berencana pergi ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu atau setidaknya ada telepon yang masih bisa digunakan. Are we just going to ignore the fact that this is like 4 miles in the wrong direction? Not to mention the thing that we're running from. Tak terima dengan keputusan tersebut, Malika si gerengseng pun kembali berulah dengan memprovokasi semua orang untuk tetap tinggal daripada berjalan 3 mil demi mencari sebuah bangunan dan percaya pada peta yang masih diragukan kebenarannya. Padahal semua itu hanya akalan-akalan si Malika yang sudah lelah dan tak sanggup melakukan perjalanan jauh. Shiz. Hey, go the fuck out! Whatever the f*** is here. Fuck out of here. Tak hanya saya saja yang dibuat naik pitam, para korban terdampar juga mulai risih dengan kelakuan si minculak si Malika ini, sehingga Frank akhirnya angkat bicara dengan keputusan yang Kyle ambil bahwa ia dan yang lain setuju untuk pergi dan akan mulai bersiap-siap. Sedangkan untuk Malika mau ikut silahkan temilu kajen. Sebelum berangkat, Kyle yang sedikit banyaknya memahami perilaku para buaya mulai memberikan arahan terkait apa saja yang harus dilakukan jika buaya tiba-tiba menyerang. Setelah berkemas dan membawa senjata seadanya, mereka pun berangkat menuju bangunan yang dimaksud. Dalam perjalanan, Yuli mengeluhkan lukanya yang semakin memburuk dan meminta Samsul suaminya untuk rehat sejenak, di mana Malika kembali berulah dengan menghasut yang lain untuk tinggalkan saja mereka berdua daripada jadi beban di perjalanan. Namun karena mereka sudah tahu watak buruk si Malika, tak ada satupun yang menggubris perkataannya tersebut. Sambil istirahat, Sam kembali membuka peta untuk mengira-ngira posisi mereka saat ini. Menurut keterangan yang ia temukan, jalan menuju bangunan tersebut rupanya harus melewati sungai yang ada di hadapan mereka saat ini. Yang karena tak ada jalan lain selain harus menyeberang, mereka pun berencana membuat sebuah rakit yang dapat menampung semuanya melewati sungai. Let's get to work. Do you want me to stay with her? Please. Put it down. Sementara yang lain berada di tepi sungai sambil mencari arei untuk mengikat balok kayu, Alice, Frank, dan Sam pergi ke hutan untuk mencari balok lain karena masih kurang. Yang sesaat setelah Frank dan Sam pergi membawa baloknya, Alice tak sengaja menemukan salah satu buaya yang sedang ngadodoho di balik semak-semak sehingga... Where's Alice? She's right behind us. We have to go back.
Selesai melukai si buaya dengan kayu runcing yang dibawanya, Alice buru-buru menemui yang lain untuk segera berlayar karena para buaya mulai mencium keberadaan mereka, di mana Yuli yang merasa tak kuat lagi untuk bertahan pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Samsul dan semua orang.